Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Hakikat Fisika dan Prosedur Ilmiah. Perkenalkan, nama saya Putri Snupus Payogi. Saya Rio Wardana. Saya Bintang Mardika. Saya Abdurrahman. Nah, yang pertama itu yaitu hakikat fisika. Hakikat fisika sebagai bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Fisika terdiri dari 3 aspek utama, yaitu fisika sebagai produk, yaitu produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Kedua, fisika sebagai proses, yaitu semua jenis produk dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksinya. Melalui serangkaian proses tersebut meliputi langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis melalui eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Terakhir yaitu fisika sebagai sikap, yaitu setiap langkah dalam proses membentukkan sikap ilmiah yang baik, antara lain rasa ingin tahu, rasa percaya, kreatif, teliti, jujur, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Selanjutnya yaitu syarat ilmiah. Jadi syarat ilmiahnya ini itu syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu pengetahuan dapat disebut ilmu, dan dikatakan ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Objektif, artinya pengetahuan sesuai dengan objeknya atau didukung fakta empiris. 2. Metodik, artinya pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. 3. Sistematik, pengetahuan itu disusun dalam suatu sistem yang satu sama lain berkaitan dan saling menjelaskan sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. 4. Berlaku umum, artinya pengetahuan itu tidak hanya diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja, tetapi semua orang dengan cara eksperimen yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Baik, selanjutnya ada metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Alat berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan dalam langkah-langkah operasional sebagai berikut. 1. Melakukan pengamatan dan merumuskan masalah. 2. Mengumpulkan data atau informasi lalu membuat hipotesis. 3. Melakukan percobaan atau melakukan eksperimen dan menganalisis data. 4. Menarik kesimpulan. Oke, selanjutnya yaitu peran fisika dalam kehidupan. Fisika sebagai cabang sains berperan penting dalam perkembangan teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Contohnya itu ialah pembangkit listrik, kereta cepat, ronsen, dan pesawat terbang angin. Baik, selanjutnya ada syarat laboratorium yang baik. 1. Kelengkapan alat keselamatan dan informasi darurat. Pastikan alat keselamatan kerja selalu tersedia dalam kondisi baik dan dilengkapi dengan nomor telepon penting. 2. Sistem ventilasi dan penataan ruang laboratorium. Laboratorium harus memiliki ventilasi yang baik dan penataan ruang yang rapi, termasuk panduan penyimpanan bahan kimia yang jelas. 3. Jalur evakuasi yang aman dan jelas. Sediakan jalur evakuasi yang teratur dan mudah diakses untuk keadaan darurat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai aturan keselamatan kerja. Nah, jadi ada 3 aturan keselamatan kerja yang harus kita patuhi di laboratorium. Yang pertama, patuhilah peraturan keselamatan kerja di laboratorium, termasuk mengenakan alat pelindung diri, memahami petunjuk pemakaian alat, dan mengetahui prosedur darurat. Yang kedua, gunakan alat dan bahan sesuai instruksi dan jangan membawa keluar peralatan atau bahan tanpa izin petugas. Yang ketiga, jaga ketertiban dengan tidak makan, minum, atau bermain di dalam laboratorium, serta laporkan segera jika terjadi kerusakan atau keadaan darurat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai lambang-lambang di laboratorium. Nah, bisa dilihat di sini ada sekitar 9 gambar yang menjelaskan mengenai arti dari mata-mata lambang-lambang ini. Jadi yang pertama di sini ada yang gambar simbol X, yaitu jadi logo ini namanya iritan. Artinya bahan yang dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Tindakan yang harus kita lakukan hindari kontak langsung dengan kulit. Nah, terus contohnya itu seperti NaOH, C6H5OH, dan juga Cb. Nah, terus yang kedua di sini ada gambar toksik. Nah, jadi artinya ini bahan yang bersifat beracun, dapat menyebabkan sakit serius, bahkan kematian bila tertelan atau terhirup. Tindakan yang harus kita lakukan jangan ditelan dan jangan dihirup, hindari kontak langsung dengan kulit. Nah, contohnya itu seperti metanol dan juga benzena. Nah, terus yang ketiga yang bisa kita lihat di sini ada yang menggambar korosif. Artinya bahan yang bersifat korosif dapat merusak jaringan hidup, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, dan dapat membuat kulit mengelupas. Tindakan yang harus kita lakukan hindari kontak langsung dengan kulit dan hindari dari benda-benda yang bersifat logam. Nah, terus contohnya itu seperti HCl, H2SO4, dan NaOH yang lebih dari 2%. Nah,
Nah, terus ada gambar keempat yang di sini yang seperti simbol api. Jadi, ini adalah flammable, yang artinya bahan kimia yang mempunyai titik nyala rendah, mudah terbakar dengan api bunsen, permukaan metal panas atau loncatan dari bunga api. Tindakan yang harus kita lakukan yaitu jauhkan dari benda-benda yang berpotensi membawakan api. Nah, jadi contohnya itu seperti minyak turpentin. Nah, terus bisa dilihat di sini juga ada gambar kelima, yaitu oksidi, yakni bahan kimia bersifat pengoksidasi, dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan reduksi. Tindakan yang harus kita lakukan hindarkan dari panas dan reduktor. Nah, terus contohnya itu seperti hidrogen penoksida dan kalium berklorat. Nah, terus di sini ada gambar ke-6. Nah, jadi di gambar ke-6 ini yaitu eksplosif, yang itu bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya panas atau percikan bunga api, gesekan atau benturan. Tindakan yang harus kita lakukan hindari pukulan atau benturan, gesekan, pemanasan, api dan sumber nyala lain bahkan tanpa oksigen atmosferik. Contohnya itu seperti KCNO3, NH4NO3 dan trinitrotoluene atau TNT. Nah, terus bisa kita lihat di sini ada gambar api yang besar. Nah, jadi artinya itu extremely flammable atau F+. Artinya bahan yang amat sangat mudah terbakar berupa gas dan udara yang membentuk suatu campuran yang bersifat mudah meledak di bawah kondisi normal. Tindakan yang harus kita lakukan yaitu jauhkan dari campuran udara dan sumber api. Contohnya itu dietil eter atau cairan dan propane atau gas. Nah, terus di gambar ke-8 ada simbol yang berwarna kuning ini. Nah, ini adalah radioaktif, yaitu bahan yang mengandung material atau kombinasi dari material lain yang dapat memancarkan radiasi secara spontan. Contohnya itu seperti uranium 90CO dan juga tritium. Nah, dan yang terakhir di sini ada gambar seperti ikan. Nah, jadi ini adalah marine pollutant atau polutan laut. Nah, untuk tindakannya ini tidak membuat limbah ke saluran air atau sungai yang mengalir ke laut. Nah, itu tadi pembahasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.